Piraweh Ampalu mampu beradaptasi di daerah ketinggian, mulai dari 0 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini memiliki banyak cabang, sehingga tampak rimbun. Pohon induk Piraweh Ampalu telah mendapat nomor registrasi pada 2013 dan 2 tahun berselang berdasarkan surat keputusan Menteri nomor 007 garing KPTS garing SR.120 garing D.2.7 garing 1 garing 2015 jambu anyar itu resmi dirilis. Di Kelurahan Larehnan Panjang Selatan ini, hampir semua petaninya melakukan budidaya jambu biji merah Piraweh Ampalu ini. Selain Pak Muklis, petani jambu biji merah Piraweh Ampalu di Nagari Larehnan Panjang Selatan adalah Pak Faisal. Buah jambu biji merah di kebun Pak Faisal ini sangat menjanjikan. Buah jambu biji berbentuk bulat telur dengan warna kulit kuning dan daging merah. Diakui Faisal, pohon berbuah sepanjang tahun dan tidak mengenal musim, sehingga kontinuitas buah menjadi keistimewaan jambu ini. Produktivitas tanaman jambu biji Piraweh Ampalu mencapai 250 hingga 280 kg buah per pohon setiap tahun. Dengan bobot buah jambu biji ini sekitar 265 hingga 420 gram. Produktivitas tanaman jambu biji Piraweh Ampalu mencapai 250 hingga 280 kg per pohon setiap tahun. Dengan bobot buah jambu biji ini sekitar 265 hingga 420 gram. Halo, selamat siang Pak. Siang Bu. Ini sedang apa nih Pak? Sedang kerja mendudukkan jambu biji. Jambu biji, ya, oke. Ya pemirsa, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Faisal yang merupakan salah satu petani jambu biji Piraweh Ampalu. Ini biasanya cara pembudidayaannya ini seperti apa Pak? Mulai dari mencengkok sampai ditanam sampai umurnya. Iya, umurnya berapa? Sampai umurnya kalau mulainya panen tuh umur 2 tahun. Umur 2 tahun dari ditanam. Dari mulai mencengkok. Dari mulai menanam. Oh, mulai nanam di tanah hamparan ya Pak ya? Iya, tanah hamparan ya. Itu sulit nggak Pak sih? Membudidayakan jambu biji ini? Nggak sulit ya Pak? Nggak sulit. Itu biasanya dari kita tanam terus sampai berbuah itu membutuhkan waktu berapa lama Pak? Kalau mulai ditanam tuh 2 tahun kita sudah mulai panen tuh. Mulai panen? Mulai panen ya. Biasanya tingginya semana sih Pak kalau 2 tahun Pak? Tinggi pohonnya Pak? Tinggi 2 meter lah. Sekitar 2 meter ya. Lalu mulai kita panen tuh. Kemudian untuk menghindari dari atau mencegah dari hama-hama tanaman biji Piraweh Ampalu ini biasanya apa sih Pak yang Bapak berikan atau Bapak semprotkan gitu? Penyemprotan ya. Kemudian apa lagi Pak? Pemupukan. Biasanya hama-hama yang muncul itu hama-hama yang seperti apa sih Pak? Seperti apa namanya itu? Seperti gampang penyakit. Lalat ya, semut gitu ya. Ya, namanya. Biasanya disemprot berapa kali sebulan atau berapa kali seminggu Pak? Kalau disemprot tuh sekali 2 bulan. Sekali 2 bulan. Ini biasanya dipupuk ya Pak? Dipupuk ya. Dipupuk. Untuk pupuknya biasanya berapa kali sebulan baru diberi pupuk Pak? Pupuknya 2 kali sebulan. 2 kali sebulan? Sekali sebulan lah, sekali 2 bulan. Terus untuk menghindari atau mencegah adanya hama seperti lalat buah tadi itu seperti apa Pak? Kalau menghindari lalat buah Bu, biasanya yang sudah saya pakai itu jambu biji itu umur 2 bulan sudah dibungkus sama plastik. Nah, pakai kertas. Pakai kertas. Ya, menghindari jangan sampai buah itu membusuk dalam. Membusuk. Jadi itu plastiknya pakai plastik apa biasanya Pak? Plastik yang biasa besar kurang 2 kilo, 1 kilo. Kurang 1 kilo. Itu plastik gula ya Pak? Plastik gula ya. Bukan plastik asoy yang bukan ya Pak? Ya. Ini di dalamnya dikasih kertas itu fungsinya untuk apa Pak? Fungsinya supaya terlindung dengan
panas. Panas. Kalau kena panas dia tuh rusak buah tuh. Oh, rusak buahnya. Rusak buah Jadi tuh, ya. Supaya nggak bersih, dipakai kertas. oh gitu. Iya ya. Biasanya nih Pak kalau sudah berbuah, ini kan kita sudah metik Iya. itu dan nunggu berbuah lagi tuh berapa lama Pak? Oh, 4 bulan lah. Sekitar 4 Sudah bulan. panen tuh mulai dirundukkan kembali itu 2 bulan sudah tumbuh apa tuh? Oh, bibit apa? Biji kembali. Oh, bunganya ya? Ya, bunganya. Bunganya sudah tumbuh lagi. Iya. Dan biasanya kalau panen itu berapa banyak penghasilan untuk satu pohon kira-kira Pak? Atau per bulan atau per minggu penghasilan yang sudah dipanen setelah berbuah itu biasanya berapa banyak Pak? Kalau hasilnya kalau sebanyak ini kalau panennya 100 kilo bisa lah. 100 kilo ya. Dan ini kalau musim panennya. Pemasarannya seperti apa Pak? Pemasaran kadang ada melalui kelompok, ada melalui dibawa oleh pelanggan-pelanggan untuk ke Padang, Pariaman. Ya. Dan biasanya nih Pak mereka dipasarkan terus dikelola gimana aja sih jambu biji ini Pak? Misalnya untuk makanan apa gitu? Iya. Kalau di Pariaman kan umumnya di Padang ini untuk jus semuanya. Jus. Ya. Untuk kalau dulu kan untuk obat apa? DBD DBD gitu. Berarti khasiatnya termasuk banyak ya Pak ya? Banyak khasiatnya Bu. Ini udah sampai keluar provinsi nggak Pak penjualannya Pak? Belum ya? Ya? Yang banyak tuh minta di Padang atau Bukit Tinggi. Oh gitu, targetnya ke depan bisa Pak? Untuk sampai ke sana? Oh bisa, kalau banyak tuh bisa. Oh bisa gitu. ya. Pak ini tadi Bapak sedang bengkok-bengkokkan apa? Oh dahannya ini? Dahan nyambung. Iya, kenapa Pak? Supaya dia tuh jangan sampai tinggi. Jangan sampai tinggi, Iya, gitu. Bengkok, nah untuk pohon ini sendiri udah berapa tahun nih Pak? Sudah 7 tahun Bu. Sudah 7 tahun. Ya. Wah luar biasa. Dan Bapak sudah memulai budidaya tanaman ini sejak kapan Pak? Tahun 2015. Tahun 2015. Kenapa Bapak suka membudidayakan jambu ini Pak? Karena dilihat orang tuh waktu tahun itu ada kemajuannya daripada dulu kan saya nanobi di sini. Jadi waktu itu beli macet, tumbuhlah nggak saya untuk menanam ini. Sebab pemasaran ini lebih bagus dulu daripada ubi. Iya betul Pak. Nah sudah sampai sejauh ini kira-kira berapa batang Pak tanaman jambu biji yang sudah Bapak tanam, Bapak pelihara, Bapak rawat? Sampai saat ini 125 batang. 125 batang. Ini sekitar luasnya sekitar berapa nih Pak? Kalau keseluruhannya 125 batang ini habislah 1 hektar. Wow, luar biasa. Ya. Siap. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya. Ya, semoga sukses ke depannya dan jambu bijinya terus berkembang. Silakan dilanjutkan Bapak. Mari Pak. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Yurisman mengatakan, jambu Piraweh Ampalu berpotensi menjadi ikon Padang Pariaman. Prospek bisnis jambu biji Piraweh Ampalu sangat bagus, mengingat buah ini kaya akan vitamin C. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan pendampingan berupa cara berbudidaya yang baik dan benar. Pembinaan berkelanjutan juga diberikan kepada kelompok tani yang mengembangkan Piraweh Ampalu, sehingga produksi tanaman bisa optimal dan padat buah pun memuaskan. Jambu biji merah atau Psidium guajava ini di Padang Pariaman kita namakan jambu Piraweh Ampalu. Itu semenjak tahun 2013. Itu sudah terdaftar di Kementerian Pertanian karena kita menginginkan bahwasanya di Padang Pariaman ini ada tanaman hortikultura yang lain yang bisa dijadikan komoditi unggulan di Padang Pariaman. Nah, beranjak dari situ jambu biji merah ini kita daftarkan ke Kementerian Pertanian lewat penelitian dan analisa dengan instansi-instansi terkait seperti BPTP, kemudian BPSB, Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat, kita daftarkan ke Kementerian Pertanian dan itu lolos. Dan jambu biji merah ini kita namakan jambu biji atau jambu Piraweh Ampalu sesuai dengan letak lokasi dari jambu biji merah ini kita budidayakan. Nah, semenjak tahun 2013 itu kita kembangkan di seluruh Padang Pariaman sehingga mencapai 70 sampai 80 hektar jambu biji merah ini, jambu Piraweh Ampalu ini. Kemudian kita juga kembangkan ke kabupaten dan kota lain di Sumatera Barat.
sudah 19 kabupaten kota ini tersebar jambu biji merah Piraweh Ampalu ini. Awalnya memang kita mendaftarkan itu jambu biji Piraweh Ampalu ini agak mirip dengan jambu biji merah di Bogor. Tapi setelah lewat tes DNA, lewat penelitian jambu biji merah ini dianalisa, kemudian disimpulkan bahwasanya memang berbeda dengan jambu biji merah dari Bogor itu. Sehingga peneliti ini mengatakan bahwasanya ada 2 di Indonesia, satu jambu biji merah di Bogor, kemudian satu lagi jambu biji merah di Kabupaten Padang Pariaman ini yang kita namakan jambu biji Piraweh Ampalu. Jambu biji Piraweh Ampalu sangat diminati oleh para petani di Kabupaten Padang Pariaman. Mereka mengaku Piraweh Ampalu membawa dampak besar terhadap hasil produksi jambu. Keberadaan jambu Piraweh Ampalu diharapkan bisa memberi kontribusi terhadap pertumbuhan dunia pertanian di Kabupaten Padang Pariaman. Terlebih potensi dari jambu ini sangat besar untuk dikembangkan menjadi salah satu komoditi unggulan Padang Pariaman. Ya pemirsa, kita tadi sudah menyaksikan bagaimana sih proses pembudidayaan jambu biji Piraweh Ampalu ini, dimulai dari tahap pencangkokan, kemudian penanaman di tanah, dan juga perawatan dan perlindungan batang dan juga buah seperti ini. Kita coba buka ya pemirsa. Oke, bagaimana hasilnya? Wow, ternyata kulitnya bersih dan juga bagus, menghasilkan hasil yang maksimal. Dan saudara, demikian informasi mengenai budidaya jambu biji Piraweh Ampalu. Saya Erwin Sofian Putri Giawa, sampai jumpa.